ibu ini itu menyuruh polisi ke, "Oh ya udah Pak, ke lantai 2 aja. Yang Bapak maksud, orang yang Bapak maksud tuh ada di lantai 2." Akhirnya dia ajaklah naik ke lantai 2 ke depan kamar yang diduga pada saat itu kan polisi belum tahu ya, itu kamar Blanche Monnier. Nah, ketika itu langsung saja polisi ini ya, berusaha masuk, tapi agak sulit. Mungkin pintunya udah reot apa gimana. Jadi ketika masuk, pas polisi membuka pintunya pelan-pelan, nah tiba-tiba langsung kembali lagi nih di jam 8 Worldwide sama gue Irfan Rapsodi. Seperti biasa, kalau konten gue ini kan selalu cerita-cerita santai lah ya, yang akan menemani hari-hari kalian yang gabut atau enggak lagi di perjalanan atau misalnya Anda sedang naik gunung menuju puncak Kinabalu. Nah, gue doakan kalau lu nonton ini semoga sehat-sehat, lagi keadaan sehat, binatang peliharaannya pun kalau yang punya juga dalam keadaan sehat juga. Soalnya gue dengar ada yang melihara biawak putih kan ya. Semoga biawak putihnya itu tidak rasis kepada biawak-biawak lainnya. Nah, untuk kali ini gue akan cerita tentang salah satu cerita yang sangat melegenda sampai saat ini. Mungkin lu udah pernah dengar atau kayaknya gue pernah denger deh ini, atau lu udah tahu banget nih ceritanya. Ya udah, mau gimana lagi, gue juga pengen cerita ya. Jadi ini adalah cerita berlatar belakang itu di salah satu negara di Eropa. Jadi di Prancis, tepatnya di kota Paris, itu kan tidak hanya menyimpan segala keromantisannya dalam kota tersebut, segala bangunan-bangunan tua, sehabis itu banyak juga seniman-seniman yang besar dari sana, pelukis, pematung, apalagi kita tahu di sana ada Mona Lisa ya. Mona Lisa? Lah, tadi ada perasaan tipis-tipis aja ya. Jadi kota Paris ini itu pernah digemparkan oleh salah satu kejadian pada tahun 1901. Tepatnya itu di kota Poitiers. Ini ada di, kalau nggak salah, barat atau selatan Perancis, tapi masih masuk dalam kota Paris ya. Jadi ceritanya itu adalah pada 23 Mei 1901, Kejaksaan Prancis itu menerima sebuah surat yang misterius karena itu tidak ada nama pengirimnya sama sekali. Di dalam surat itu tertulis ada seorang wanita yang dikurung oleh ibunya itu selama 25 tahun. Wanita tersebut berada dalam kondisi yang mengenaskan. Itu dalam tulisan surat tersebut. Wanita tersebut dikurung di dalam rumah keluarga Monnier. Monnier, Monwa, gue gak tahu ya. Kalau misalnya lu ada orang Prancis yang nonton, tolong diluruskan pelafalan katanya seperti apa ya. Wanita yang dikurung tersebut bernama Blanche Monnier. Setelah menerima surat tersebut, Kejaksaan Prancis beserta dengan kepolisian langsung bergerak cepat menuju TKP, yaitu kediaman dari keluarga Monnier. Ketika kepolisian dan kejaksaan itu sampai di rumahnya, "Misi Bu, keluarga Monnier?" "Oh iya Pak." Nah, yang bilang "oh iya Pak" ini adalah ibu dari Blanche Monnier bernama Louise Monnier. Louise Monnier ini, selain dia ibu dari Blanche Monnier, dia juga pemilik dari rumah tersebut ya. Tetapi ibu ini awalnya itu sempat memberikan penolakan kepada kepolisian dan kejaksaan. Itu seperti ditahan-tahan lah, nggak boleh masuk ke dalam rumahnya. Tetapi setelah diskusi yang alot mungkin pada saat itu, akhirnya Madame Louise Monnier ini dia mengalah. Akhirnya ibu ini itu menyuruh polisi ke, "Oh yaudah Pak, ke lantai 2 aja. Yang Bapak maksud, orang yang Bapak maksud tuh ada di lantai 2." Akhirnya dia ajaklah naik ke lantai 2 ke depan kamar yang diduga pada saat itu kan polisi belum tahu ya, itu kamar Blanche Monnier. Nah, ketika itu langsung saja polisi ini ya, berusaha masuk, tapi agak sulit. Mungkin
pintunya udah reot apa gimana. Jadi ketika masuk, pas polisi buka pintunya pelan-pelan, nah tiba-tiba langsung surprise, happy birthday. Ternyata polisinya ada yang ulang tahun ya di situ. Nggak, gue minta maaf ya. Gue minta maaf, kita kembali ke serius ya. Tadi hanya lelucon aja. Jadi ketika polisi itu membuka pintu, ruangan itu sangat gelap sekali. Ruangannya sangat gelap dan langsung tercium bau yang sangat menyengat dan ya bau nggak enak lah. Karena ruangan itu kan gelap banget ya, bener-bener tidak ada cahaya satupun. Gelap, polisi udah mulai masuk ke dalam, ternyata bau itu adalah bau dari sisa-sisa feses atau sisa-sisa tai ya, dan daging yang sudah membusuk. Di ujung ruangan, seperti ada tempat tidur, itu polisi melihat sesosok orang kurus kering dan rambutnya tuh terurai ya, menjuntai atau terurai sampai ke paha. Dan dia telanjang, tidak mengenakan busana. Nah, itulah Blanche Monnier. Jadi Blanche Monnier itu akhirnya ditemukan oleh kepolisian serta kejaksaan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu Blanche Monnier diperkirakan beratnya hanya 25 kg karena benar-benar kurus kering sama sekali. Dan ketika Blanche ini ditemukan oleh polisi dan dia dikeluarkan dari rumahnya, itu adalah kali pertama dia melihat matahari setelah 25 tahun dia dikurung. Jadi kalau nggak salah itu dari tahun 1876. Blanche Monnier sendiri sudah berumur 52 tahun ketika ditemukan. Nah, ketika Blanche Monnier ini ditemukan, akhirnya ibunya, Louise Monnier, dan juga saudara laki-lakinya bernama Marcel Monnier, itu ditahan oleh kepolisian. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa ia dikurung gitu? Atau mungkin ada yang bertanya-tanya, Ini channel YouTube apaan sih gitu? nah, jadi dia dikurung itu, ini gue kasih tahu latar belakangnya dulu. Keluarga Monnier ini ia adalah keluarga aristokrat ya, yang bisa kita kenal juga dengan bangsawan. Jadi mereka ini mempunyai kelas sosial yang sangat tinggi saat itu. Blanche Monnier muda pada saat itu mempunyai kehidupan yang sangat happy sekali ya. Dari kecil hingga beranjak remaja. Tetapi dia mempunyai ketika ini ya, ketika sudah dewasa, 21 tahun ke atas lah, itu dia mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis alias suka sama cowok, seorang pengacara, tetapi usianya sudah tua. Tuanya tuh nggak tahu ya, gue nggak dapet info juga. Anggaplah 30-an lah. Jadi Blanche itu umurnya 21. Tetapi pengacara tua ini, dia bukan orang kaya. Nah, Louise Monnier sebagai ibu, dia tidak setuju dengan adanya kisah romantis antara anaknya dengan seorang pengacara ini. Dia, ibu ini menginginkan pria dengan kelas sosial yang sama dengan dia. Ya aristokrat harus sama aristokrat juga lah gitu, biar enak. Enak tuh apa ya? Gengsi lah, rasa gengsi. Nah, sementara itu Blanche-nya itu dia melawan. Enggak, ini pilihan saya. Anda tidak berhak untuk menghalangi pilihan saya. Kurang lebih seperti itu kata Blanche. Jadi dia ngelawan terus nih sama ibunya. Lah, sebagai seorang ibu, kurang ajar juga nih anak nih. Dia juga, ibunya juga bebel juga, keras juga. Akhirnya daripada si Blanche ini dia akhirnya menikah dengan si sang pengacara tersebut, ibunya nggak sudi, ia kurunglah si Blanche ini di ruangan tadi, di kamarnya Blanche sendiri, di ruangan tertutup. Tujuan awalnya itu adalah agar Blanche mau menurut sama ibunya bahwa udahlah lu tinggalin aja si pengacara itu. Nah, tapi tetap si Blanche dia tetap teguh pendirian dengan pilihannya. Nah, si Marcel Monnier ini, saudara laki-lakinya tuh mengetahui hal tersebut tetapi tidak membantu si Blanche-nya untuk keluar dari ruangan itu atau minimal ngobrol lah sama ibunya. Udahlah bu, udah biarin aja lah, itu kan pilihan dia. Nah ini Marcel nih, dia nggak ngebantu sama sekali, tapi dia tahu kalau si Blanche-nya ini, saudara perempuannya ini dikurung oleh ibunya
gitu. Nah, itu adalah cerita yang masyhur dan paling populer sekali orang-orang taunya ya, bahwa si Blanche ini dia suka sama orang, akhirnya ibunya nggak suka, seperti yang gue ceritakan tadi. Walaupun memang yang diketemukan oleh kepolisian itu benar ya. Gue menemukan satu artikel di mana kebenaran tentang peristiwa tersebut ini dia jabarkan itu. Apakah benar ini ada seorang pengacara? Apakah benar si Blanche ini dikurung karena murni karena kisah romantisnya dia itu, kisah percintaannya dia itu, atau ada hal lain di belakang itu yang mau nggak mau ibunya atau keluarga Monier ini itu mengurung si Blanche. Nah, jadi dalam artikel tersebut, jadi Blanche ini ketika masa kecilnya seperti gue bilang tadi dia mempunyai masa kecil yang sangat bahagia dan ketika beranjak dewasa ia itu semakin tertarik dengan agama, bahkan ia berkeinginan menjadi seorang nun atau biarawati. Ini koreksi gue kalau salah ya, nun itu biarawati apa bukan. Di periode ini ia mulai mengalami, dalam tulisan artikel tersebut ditulis pengalaman mistik yang membuat ia tidak mau makan dan sering mengurung diri di kamar. Nah, karena tidak mau makan itu, sering mengurung diri di kamar, akhirnya ia terkena anoreksia. Pada tahun 1872, Blanche yang sudah berumur 23 tahun, itu dia mengalami demam nih. Setelah itu dia minum obat, setelah minum obat dia tertidur kan. Nah, ketika dia tertidur, habis itu bangun, dia sudah menjadi orang yang berbeda sepenuhnya dari yang sebelumnya. Blanche terkena kesehatan mental yang sangat serius. Ia menjadi orang yang menolak untuk memakai baju dan senang berdiri di depan jendela kamarnya ya. Jendela kamarnya telanjang bulat, di mana jendela kamarnya tersebut tuh langsung menghadap ke jalanan. Jadi orang-orang tuh bisa lihat tuh, ada cewek telanjang nih, ngapain nih gitu. Dari gejala-gejalanya tersebut, sebenarnya bisa dikatakan dia terkena skizofrenia ya. Nah, orang tua Blanche ini, keluarga Monier, mereka mengurung si Blanche ini di kamar tertutup, benar-benar nggak ada jendela sama sekali, agar peristiwa yang si Blanche lagi telanjang di depan jendela tuh dia tidak mau terulang gitu. Kan malu ya, kalau misalnya kita punya anak juga, apalagi anak yang sudah dewasa, rumah kita juga pinggir jalan, terus ngeliat anak kita telanjang gitu, orang-orang pada ngeliatin kan kita jadi malu kan. Nah, makanya keluarga Muni yang udah ngelihat gelagat ini ada yang aneh nih dari anak gua mentalnya, makanya dikurung lah dia di dalam tersebut. Nah, sampai 1901 Blanche ini ditangani oleh 3 dokter. Seorang dokter tuh sempat menyarankan untuk udah masukin aja ke asylum ya. Asylum itu rumah rumah sakit jiwa kalau gua nggak salah ya namanya ya. Tetapi keluarga Munir menolak kalau membawa Blanche ke asylum. Mereka takut stigma masyarakat terhadap orang yang terkena gangguan mental itu sangat apa ya, memalukan banget gitu kayaknya kalau ada punya salah satu keluarga yang terkena kesehatan mental atau agak gila gitu. Atas dasar itulah mereka memutuskan untuk merawatnya di rumah aja. Nah, selain 3 dokter tadi itu, ada juga ART ya, asisten rumah tangga yang juga membantu-bantu di situ. Jadi itu emang gelagatnya agak aneh. Misalnya contoh ada satu kala dia ART-nya ini ingin mengganti apa sih namanya tuh? Kalau tempat tidur ya, bukan spring bed, alas tempat tidur ya. Alas tempat tidur, bed cover lah. Bed cover karena udah kotor. Gantilah yang baru. Nah, sama si Blanche ini mau dirobek-robek, habis itu dia nggak mau pakai baju sama sekali. Makanya pas diketemukan tuh dia dalam telanjang bulat kan. Jadi dari artikel tersebut dia bilang bahwa ini kebenaran cerita tersebut tuh seperti ini sebenarnya. Jadi dan gue juga sebenarnya nggak dapat info tentang pengacara yang si pengacara tua ini tuh siapa tuh nggak ada sama sekali. Atau mungkin minim informasi ya karena peristiwa ini juga kan 1901. Mungkin kalau ada pengacara keluarga dari pengacara tua yang tidak kaya
berasal dari Prancis, tolong kontak gue aja ya. Nanti ada video klarifikasi dari seorang pengacara tua dan tidak kaya. Oke, nah dari semua itu, dari kedua cerita, versi yang termasyur dan versi yang sebenarnya, gue nggak mau ngeklaim ini sebenarnya ya, gue juga baru baca ini satu artikel doang ya. Tapi berdasarkan source yang dia taruh di websitenya itu kayaknya valid deh. Jadi Louis Monier dan Marcel Monier tuh akhirnya kan ditangkap ya. Nah, Louis Monier, ibu dari Blanche ini, itu akhirnya meninggal 2 minggu setelah ia ditangkap. Karena memang ibunya ini udah sakit-sakitan. Jadi dari 3 dokter yang menangani Blanche itu, dokter terakhir itu malah akhirnya ngerawat si ibunya ini, bukan ngurusin si Blanche. Dan banyak protes lah dari masyarakat kepada keluarga Monier ini. Kok lu bisa sih nge-treat anak perempuan lu kayak gini? Makanya jadi makin stres, ibunya akhirnya meninggal. Dan Marcelnya ini setelah melalui pengadilan selama 5 hari, dia itu akhirnya dijebloskan ke penjara selama 15 bulan. Walaupun setelah beberapa bulan dia bebas ya, karena pembelaannya oke lah gitu. Soalnya sebenarnya ada hukum yang belum ada pada saat itu, tapi sekarang udah ada. Cuma gue lupa ya. Terlalu cari aja sendiri. Makanya dia bisa bebas. Nah, Blanche-nya sendiri, dia itu menetap di rumah sakit khusus psikiatrik. Apa ya istilahnya? Rumah sakit khusus psikiatrik itu sama nggak sih sama rumah sakit jiwa? Gue juga nggak tahu ya. Nah, dia tetap menderita gangguan mental atau gangguan jiwa hingga akhir hayatnya dan meninggal pada 1913. Nah, ini ada info yang menarik nih, satu nih. Pada tahun 1930, André Gide, itu dia seorang penulis, dia memakai cerita Blanche ini untuk novelnya berjudul La Sequestre de Poitiers, gitu. Yang menceritakan wanita muda dikurung ibunya karena cintanya kepada seorang pengacara tua ditolak keluarganya. Mungkin nih, novel ini laris banget, dan media-media luar Prancis itu mengacunya kepada novel ini, makanya yang rame beritanya sampai sekarang ceritanya adalah bahwa dia dikurung karena cintanya ini ditolak oleh keluarganya. Walaupun belum ada ini ya, kayak gue bilang tadi, belum ada sumber yang valid bahwa beneran kalau ini gara-gara murni karena kisah cintanya yang ditolak. Tapi lebih, kalau gue ya, menurut gue memang si Blanche-nya ini sakit aja gitu, sakit mental. Pada saat itu juga mungkin penanganannya juga masih bingung ya, gimana sih menangani orang dengan gangguan kesehatan mental. Dan keluarganya Monier juga ini emang patut disalahkan ya. Keluarganya itu tidak cepat menangani Blanche-nya ini ketika dia ada gelagat-gelagat aneh. Mungkin dikasih obat-obatan yang makin memperparah gejala gangguan kesehatan mentalnya dia ini. Dan dikurung selama 25 tahun ini merupakan tindakan yang gak bener juga sih. Ya, walaupun dia agak ada gangguan mental kan gak, ya seorang makhluk hidup gak mungkin lah dikurung 25 tahun gitu. Binatang aja dikurung bertahun-tahun juga stres kan. Apalagi makhluk hidup kayak lo gini. Jadi itu cerita yang hari ini gue ceritakan. Semoga menambah ilmu buat kalian semua, atau menambah obrolan-obrolan ketika sama kawan atau ketika sama gebetan. Kalau misalnya ada masukan, kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar atau langsung aja ajak gue ketemu, terserah mau di mana, gue jabanin. Asik, so jago banget ya. Oke, sampai jumpa lagi.